Hai, kembali lagi di Rumah Belajar Nitisara. Pada video kali ini, Memita akan menjelaskan contoh-contoh soal dari persamaan linier satu variabel. Ikutin terus ya videonya supaya kalian semakin pintar. Contohnya adalah tentukan nilai X dari setiap persamaan berikut. Nah, ini Mem punya X plus 4 sama dengan 6. Nah, kita punya kesepakatan dulu ya. Yang di sebelah kiri sama dengan kita sebut ruas kiri. Yang di sebelah kanan sama dengan kita sebut ruas kanan. Jadi, di sini ruas kiri terdiri dari X plus 4. Sedangkan ruas kanan terdiri dari 6. Nah, untuk mencari sistem PLSV, ya, kita akan tentukan nilai X sama dengan. Jadi, apa yang perlu kita pindah? Yang perlu kita pindah adalah angka 4. Kita akan pindah ke ruas kanan. Nah, kemudian kita tulis dulu yang ada di ruas kiri. Jadi, tinggal X sama dengan ruas kanan sudah ada apa? Sudah ada 6, kemudian kita pindah. Positif 4, kita pindah menjadi negatif 4. Diingat-ingat ya, bila kita memindahkan ruas, ya, baik variabel maupun angka, maka nilainya akan berlawanan dari positif menjadi negatif. Dan demikian pula sebaliknya. Nah, kemudian kembali lagi ke sini, kita bisa langsung selesaikan. X sama dengan 6 dikurangi 4, sama dengan 2. Maka nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah 2. Selanjutnya, 8 minus X sama dengan 5. Nah, kita mau pindah apa dulu nih? Kita mau pindah 8-nya ke ruas kanan. Maka yang ada di ruas kiri hanya tersisa negatif X. Dan yang di ruas kanan masih ada 5. Kemudian kita pindah nih 8-nya ke ruas kanan. Positif 8 kita pindah menjadi apa? Menjadi negatif 8. Maka negatif X sama dengan negatif 3. Nah, kemudian kedua ruas ini kita kalikan negatif 1. Hasilnya adalah X sama dengan 3. Jelas ya di sini bagaimana kita caranya memindahkan ruas, baik variabel maupun angkanya. Ya, diingat-ingat tandanya menjadi berlawanan. Positif menjadi negatif, demikian pula negatif akan menjadi positif. Selanjutnya ya, contohnya adalah 4X ditambah 5 sama dengan 25. Kita yang akan dipindah apa? Yang akan dipindah adalah positif 5. Kita akan pindah ke ruas kanan ya. Maka yang ada di ruas kiri hanya ada 4X. Sama dengan 25 tetap ada di ruas kanan, kita tulis dulu. 25, kemudian 5-nya ini kita pindah menjadi negatif 5. Maka 4X sama dengan 20. Sama-sama kita bagi berapa nih? Supaya menghasilkan X. Kita bagi dengan 4. Ruas kiri kita bagi 4, ruas kanan juga kita bagi 4. Maka hasilnya X sama dengan 5. Paham ya di sini? Contoh selanjutnya, 7X ditambah 3 sama dengan 5X minus 15. Nah, kita kumpulkan dulu nih X-nya supaya bergabung dengan yang sejenisnya. Kemudian, angkanya juga bergabung dengan angka yang lain. Gitu ya. Jadi, kita kelompokkan dulu nih. Maka Mem akan pindah 5X-nya ke ruas kiri dan 3 dipindah ke ruas kanan. Ya, sehingga menjadi 7X
5x kita pindah dulu menjadi negatif 5x, ya, kita pindah ke ruas kiri, sama dengan yang ada di ruas kanan. Kita tulis dulu nih, sisanya adalah negatif 15, karena 5x-nya sudah dipindah, ya. Jadi, negatif 15, kemudian positif 3-nya baru kita pindah. Dari ruas kiri, kita pindah ke ruas kanan, tandanya berubah ya, menjadi negatif 3. Maka kita baru bisa hitung. Di ruas kiri, 7x dikurangi 5x sama dengan 2x. Negatif 15 dikurangi 3, hasilnya adalah negatif 18. Nah, kemudian kedua ruas kita bagi dengan angka 2. Ya, maka hasilnya X sama dengan negatif 9. Jelas ya di sini caranya ya. Yuk, selanjutnya. Nomor 5 ya. 16 dikurangi 5 dalam kurung 2 minus 2x sama dengan 4 dikali 2x minus 3. Nah, bila kalian mendapatkan soal seperti ini, yang perlu kalian kerjakan terlebih dahulu adalah membuka kurungnya. Ya, yang ada di bagian kiri kita buka dulu, yang di bagian kanan juga kita buka. Hasilnya adalah 16, kemudian kita kalikan nih. Negatif 5 dikali 2, hasilnya adalah negatif 10. Negatif 5 dikalikan negatif 2x, hasilnya adalah positif 10x. Ingat ya, tandanya ini ya, negatif dikali negatif hasilnya jadi plus. Ya, maka di ruas kiri menjadi 16 dikurangi 10 ditambah 10x. Ini dulu ya. Kemudian di ruas kanan kita buka kurungnya. Sama caranya, kita kalikan ya. 4 dikalikan 2x, hasilnya adalah 8x. 4 dikalikan negatif 3, hasilnya negatif 12. Nah, kemudian kita selesaikan dulu nih yang ada di ruas kiri. 16 dikurangi 10, ini bisa dihitung. Hasilnya adalah 6 plus 10x sama dengan 8x minus 12. Nah, kemudian baru kita bisa pindahkan, kita kelompokkan nih. Yang punya variabel x kita taruh di sebelah kiri dan angkanya kita taruh di sebelah kanan. Ya, sehingga mem punya ini ya, nanti 6-nya kita pindah nih, kita pindah ke kanan. Maka hanya sisa 10x gitu ya. Kemudian 8x dari kanan pindah ke ruas kiri menjadi negatif 8x. Jelas dulu ya di sini ya. Nah, kemudian sisanya yang di sebelah kanan adalah sisa negatif 12. Kemudian 6-nya kita pindah ke ruas kanan menjadi negatif 6. Nah, bila sudah dikelompokkan seperti ini, kita bisa menghitung 10x dikurangi 8x, hasilnya adalah 2x. Negatif 12 dikurangi 6, hasilnya adalah negatif 18. Kemudian kedua ruasnya kita bagi dengan angka 2, hasilnya adalah x sama dengan negatif 9. Jelas ya di sini cara mengerjakannya. Yuk kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Ya, 120 dikurangi 6, x minus 5 minus 2x sama dengan 80 minus 4x. Ingat, bila kita mengerjakan soal yang terutama kita buka kurung, ya, kita buka kurungnya terlebih dahulu. Maka menjadi seperti ini, kita akan buka dulu nih, yang 5 dikurangi 2x. Jadi 120 dikurangi 6 di dalam kurung dulu ya, masih ya. Karena kita buka kurung yang paling dalam dulu. X, ini ya, negatif 1, artinya negatif 1 dikali 5, hasilnya negatif 5.
Negatif dikalikan negatif 2x hasilnya positif 2x. Paham ya di sini? Kita masih buka kurung yang bagian dalam. Sama dengan 80 minus 4x. Selanjutnya kita akan buka kurung yang di luar di sini ya. Maka 180 dikurangi 6, gitu ya. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. X ditambah 2x sama dengan 3x minus 5 sama dengan 80 minus 4x. Baru kita buka kurungnya. 180 masih bisa caranya. Kalau membuka kurung kita kalikan ya. Negatif 6 dikalikan 3x hasilnya negatif 18x. Negatif 6 dikali negatif 5 hasilnya adalah positif 30. Sama dengan 80 minus 4x. Baru kemudian langkah selanjutnya apa? Kalau kurungnya sudah tidak ada, langkah selanjutnya kita kelompokkan dulu. X yang ada variabel X-nya kita kelompokkan satu ruas dengan X gitu ya. Yang angka kita kelompokkan satu ruas dengan angka. Nah, di sini menjumlahkan dulu 120 ditambah 30 sama dengan 150 minus 18x sama dengan 80 minus 4x. Nah, ini kita coba ya. Yang angkanya mencoba geser ke kiri, yang punya variabel kita geser ke kanan. Maka 150 minus 80, karena pindah ruas ya, dari positif pindah ruas menjadi negatif, ingat ya. Kemudian sisanya yang di sebelah kanan menjadi negatif 4x. Nah, ini kita pindah nih. Negatif 18x kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 18x. Ingat-ingat ya caranya. Maka 70 sama dengan 14x. Kedua ruas kita bagi dengan angka 14, hasilnya x sama dengan 5. Nah, dari sini sudah mulai jelas ya cara mengerjakan PLSV. Satu contoh soal terakhir, supaya kita semakin ngerti ya. Ini contoh pecahan ya. Setengah dikali negatif 4x minus 3 minus 2x minus 2 per 4 sama dengan 1 5 per 6x ditambah 2 dikali x plus 1 per 3. Nah, kalau dapat soal seperti ini, jangan bingung dulu, jangan panik dulu. Kita ikutin caranya adalah kita buka kurungnya, atau kalau kita punya pecahan seperti ini, kita jadikan penyebutnya sama. Diingat-ingat ya, kalau kita punya soal pecahan untuk penjumlahan dan pengurangan, kita jadikan penyebutnya sama. Nah, dari 2, 4, 6, dan 3, KPK-nya adalah 12, gitu ya. Maka mem akan jadikan semuanya menjadi per 12. Penyebutnya 12. Nah, bagian yang pertama, dari 2 supaya menjadi 12, maka mem kalikan 6. Paham ya di sini ya? Ingat, dari 2 penyebutnya supaya menjadi penyebut 12, ini kita kalikan 6. Artinya 2 dikali 6, maka atasnya juga harus dikalikan 6. Gitu ya. Maka hasilnya adalah 6 dikali negatif 4x min 3 per 12. Selanjutnya, 4 supaya menjadi 12, kita kalikan 3. Maka bagian atasnya atau pembilangnya kita juga kalikan 3. Sehingga bentuknya menjadi negatif 3 dikali 2x minus 2 per 12. Jelas ya? Kemudian 1 5 per 6x, karena di sini penyebutnya 6, supaya bisa menjadi penyebut 12, kita kalikan berapa? Kita kalikan 2. Nah, kita jadikan dulu nih pecahan biasa. Ya. Jadi 6 kali 1 ditambah 5 adalah 11 per 6. Ya, 11 per 6x. Maka supaya 6-nya menjadi 12, mem kalikan 2. Jadi 2 dikali 11x. Jelas ya di sini ya?
Jadi kita jadikan pecahan biasa dulu, baru kita jadikan penyebutnya 12. Kemudian selanjutnya yang 3, penyebutnya 3 supaya menjadi 12, di sini mem harus kalikan 4. Ya, maka bentuknya menjadi 4 dikali 2 dikali X plus 1 per 12. Nah, selanjutnya bagian kita adalah membuka kurungnya ya. Nah, coba bagian ini 6 dikali negatif 4X, hasilnya adalah negatif 24X, 6 dikalikan negatif 3, negatif 18. Kemudian dikurangi di sini, kita buka kurungnya dulu. 3 kali 2X sama dengan 6X, 3 dikali negatif 2 hasilnya negatif 6, jadi 6X negatif 6 per 12. Sama dengan 22X per 12 ditambah ini ya, 4 dikalikan 2 adalah 8. 8 dikalikan X hasilnya 8X, 8 dikalikan 1 hasilnya positif 8. Nah, dari sini paham ya? Nah, baru kita akan mengurangi yang di ruas kiri. Ingat, bentuk pengurangannya menjadi seperti ini. Negatif 24X minus 18 minus 6X, minus dan minus jadi apa? Plus 6. Hati-hati, di sini kalian sering sekali keliru. Ya, jadi kalau kita jadikan pengurangannya, ya, kita harus kalikan dulu satu-satu seperti ini. Ya, jadi hasilnya adalah negatif 24X minus 18 minus 6X plus 6 per 12. Sama dengan 22X ditambah 8X plus 8. Nah, kita bisa selesaikan dulu nih yang di ruas kiri ya. 12-nya kita coret ya. Sehingga di sini negatif 24X, negatif 6X sama dengan negatif 30X. Kemudian angkanya negatif 18 ditambah 6 adalah negatif 12. Sama dengan 30X ditambah 8. Nah, kemudian kita kelompokkan variabel dengan variabel, angka dengan angka. Nah, variabelnya ini mau pindah ke ruas kanan. Kalau kalian lebih mudah memindahkan ke ruas kiri semua juga boleh, ya. Di sini mencontohkan kalau variabelnya kita pindah ke kanan. Maka negatif 30X kita pindah ke ruas kanan, sisa apa yang di ruas kiri? Sisa negatif 12. Ya. Kemudian kita pindah 8-nya ke sini, ke kiri, menjadi negatif 8. Yang di ruas kanan masih ada 30X, kemudian negatif 30X kita pindah ke ruas kanan menjadi positif 30X. Nah, dari sini kita bisa jumlahkan. Maka negatif 20 sama dengan 60X. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 60 ya, supaya menjadi X ya. Kita bagi 60, maka X-nya nilainya adalah negatif 1 per 3. Nah, diingat-ingat ya cara mengerjakannya dan teliti di dalam menghitung tanda-tanda yang ada, baik positif maupun negatif. Demikian penjelasan Memita tentang penyelesaian soal persamaan linear satu variabel. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini kepada teman-temanmu. Bye-bye.